Itu tuh sebenarnya apa sih flu Singapura itu? Kenapa namanya flu Singapura? Apakah dia dari Singapura atau gimana gitu? Sebenarnya penyakit mulut dan kuku yang ada di sapi itu sama yang ada di manusia. Gue bisa ketularan kalau gue ngapain nih. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng dokter. Kali ini gue ditemenin sama Dokter Reni. Halo Dokter Reni. Halo, hai keluarga Sehat Q. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Apa kabar? Baik. Kok jadi kayak gini ya? Jadi agak-agak percakapan tukang bubur gitu ya. Kan sekarang nih pandemi alhamdulillah sepertinya sudah terkendali. Ya. Sudah level 1 ya PPKM. Covid-nya udah, ya penularannya juga udah menurun lah gitu. Tapi kok kayaknya makin kesini makin banyak penyakit-penyakit yang kemudian naik daun nih setelah Covid, ya nggak sih? Iya, benar. Gitu kan, waktu itu sempat hepatitis misterius. Terus sempat juga nih akhir-akhir ini ada tentang cacar monyet ya, monkeypox juga naik gitu kan. Nah, terus satu lagi nih yang lagi rame juga nih ada tentang flu Singapura. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu hand, foot, and mouth disease, ya kan, HFMD berarti ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih flu Singapura itu? Kenapa namanya flu Singapura? Apakah dia dari Singapura atau gimana gitu? Oke, ya itu benar. Sebenarnya tuh flu Singapura tuh udah lama ya ada ya. Maksudnya bukan hal yang baru dan juga bukan hal yang akhir-akhir ini rame gitu. Karena sebenarnya flu Singapura tuh ada terus gitu kan, cuma mungkin belakangan ini lagi viral aja kali ya, lagi banyak yang posting juga kayak gitu. Sebenarnya flu Singapura itu bukan dari Singapura, tapi malah pertama kali ditemukan itu di Kanada tahun 1957, udah lama banget. Itu sebenarnya ada terus sih, cuma mungkin belakangan ini lagi banyak yang posting juga jadi rame ya. Jadi sebenarnya HFMD itu atau flu Singapura atau penyakit tangan, kaki dan mulut itu sebenarnya penyakit menular yang disebabkan oleh virus kayak gitu. Oh, nah soalnya kan sekarang lagi viral nih, banyak yang bahas lah di berita juga banyak yang bahas. Tapi sebenarnya kalau secara jumlah kasus sendiri itu sebenarnya nggak ada peningkatan ya sebenarnya di Indonesia ya. Oh jadi emang karena karena banyak yang ngebahas aja makanya jadi kayak masuk ke spotlight nih gitu. Padahal jadi viral. Jadi viral gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari segi jumlah kasus sejauh ini belum ada peningkatan atau wabah atau apa. Nah tapi kalau ngomongin soal wabah sebenarnya kalau yang gue lihat di berita nih ya, jadi peningkatan penyakit itu ada di ternak gitu ya. Jadi yang yang bikin ramai kan awal karena di peternakan sapi di daerah mana gue agak lupa gitu. Jadi ada peningkatan penyakit mulut dan kuku di sapi di hewan ternak lah gitu pokoknya. Nah, sedangkan Indonesia itu udah 30 tahun belakangan tuh bebas penyakit itu gitu. Terus sekarang tahu-tahu ada lagi. Terus kemudian jadi ramai di berita gitu. Nah, sebenarnya penyakit mulut dan kuku yang ada di sapi itu sama yang ada di manusia atau gimana? Karena pas nonton berita itu tuh kayak bokap gue tuh sempet kayak, loh berarti boleh nggak ya makan daging sapi gitu? Jadi takut kayak, ya jadinya. Jadi takut gitu. Karena dikiranya itu nanti akan menyebabkan kita kena si HFMD itu gitu. Ya sebenarnya perlu diluruskan lagi kalau sebenarnya HFMD atau flu Singapura itu berbeda dengan si penyakit yang disebabkan oleh hewan ternak. Nah, hewan ternak hewan ternak itu namanya FMD. Memang mirip ya. FMD itu foot and mouth disease, kalau ini hand, foot and mouth disease, cuma beda H-nya doang ya. Yang satu HFMD, yang satu FMD kayak gitu. Nah, kalau si FMD ini memang penyakit yang menyerang hewan ternak. Contohnya kayak sapi, kambing, domba, babi, rusa kayak gitu. Tapi dia biasanya hewan-hewan yang emang diternak sama kita, dipelihara kayak gitu. Nah, gejalanya memang rada-rada mirip, cuma bedanya sapinya demam kayak gitu. Sapinya demam, terus sapinya ada luka-luka juga kayak blister lepuh gitu, tapi di kaki sama di mulutnya kayak gitu. Cuma berbeda dan tidak ada kaitannya dengan flu Singapura karena virusnya juga berbeda. Kalau si sapi itu namanya aptovirus, sedangkan flu Singapura itu dari keluarga enterovirus. Contohnya Coxsackie A16 yang paling umum, Coxsackie A6 sama enterovirus 71. Jadi virusnya berbeda, penyebabnya berbeda, dan gejalanya juga yang satu di hewan, yang satu di manusia. Tapi itu nggak bisa menular dari hewan ke manusia ya? Enggak, tapi sebenarnya dulu si FMD itu zoonosis. Memang bisa ditularkan melalui manusia, tapi datanya sangat sedikit banget. Bahkan terakhir itu aku baca di NCBI gitu,
terakhir tuh 1960 sekian gitu, orang Inggris yang melaporkan ada kasus itu gitu. Memang benar sih udah nggak ada lagi kasus itu di sini gitu. Oh iya pantes, soalnya kayak ya itu apa namanya, kayaknya termasuk gue juga sih tadinya tuh sempat mikir bahwa penyakit yang ada di sapi itu tuh sama kayak si flu Singapura yang bisa nular ke manusia, itu berarti beda ya? Beda, gitu. Nah tapi beda. Sebenarnya flu Singapura yang ada di manusia itu berarti penyebabnya virus tadi yang disebut Coxsackie gitu. Nah itu tuh dari mana? Maksudnya kayak gue bisa ketularan nih kalau gue ngapain nih gitu. Oh oke. Jalur penularannya ya, jalur penularan. Sebenarnya sama kayak virus-virus pada umumnya juga, kayak COVID-19 juga kan, jalur penularannya bisa dari droplet, misalnya saat kita batuk atau bersin, terus kemudian orang yang terinfeksi, terus kita kehirup, misalnya nggak pakai masker, itu bisa. Kemudian dari permukaan benda, sama kayak misalnya gagang pintu atau mainan yang dari orang terinfeksi, kemudian kita menyentuhnya nggak cuci tangan, itu bisa. Kemudian dari kotoran itu biasanya dari bayi. Jadi misalnya bayi yang mengalami flu Singapura, kemudian kita pakai bersihin popoknya, terus kita nggak cuci tangan nih, terus kita langsung nggak sengaja ngucek-ngucek mata atau ini hidung atau mulut, itu bisa. Sama yang agak jarang sih dari kolam renang. Kolam renang. Bener, kolam renang. Soalnya dari kolam renang yang tidak terawat dengan baik. Biasanya kan kolam renang itu kan ada cairan klorinnya gitu ya. Mungkin nggak terawat dengan baik misalnya, terus sehingga ada kotoran dari kita yang berenang, misalnya kotoran anak yang terinfeksi itu ada di situ gitu kan. Nah itu terus kemudian kena di kita kayak gitu. Bisa juga dari kontak dengan orang yang terinfeksi, misalnya kayak misalnya berciuman, ngomongnya gimana ya, kayak nggak apa-apa berciuman ya kayak misalnya atau kontak erat lah kayak pelukan kayak gitu, itu juga bisa. Ya sebenarnya penularannya standar seperti penyakit virus lainnya lah ya, infeksi virus lainnya gitu ya. Oh gitu. Jadi kayak soalnya itu tuh sebenarnya apa sih flu Singapura itu? Kenapa namanya flu Singapura? Apakah dia dari Singapura atau gimana gitu? Sebenarnya penyakit mulut dan kuku yang ada di sapi itu sama yang ada di manusia. Gue bisa ketularan kalau gue ngapain nih. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol bareng dokter. Kali ini gue ditemenin sama Dokter Reni. Halo Dokter Reni. Halo, hai keluarga Sehatku. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana? Apa kabar? Kok jadi kayak gini ya? Jadi agak-agak percakapan tukang bubur gitu ya. Kan sekarang nih pandemi alhamdulillah sepertinya sudah terkendali. Sudah level 1 ya PPKM. Covid-nya udah, ya penularannya juga udah menurun lah gitu. Tapi kok kayaknya makin kesini makin banyak penyakit-penyakit yang kemudian naik daun nih setelah Covid, ya nggak sih? Iya, benar. Gitu kan, waktu itu sempat hepatitis misterius. Terus sempat juga nih akhir-akhir ini ada tentang cacar monyet ya, monkeypox juga naik gitu kan. Nah, terus satu lagi nih yang lagi rame juga nih ada tentang flu Singapura. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu hand, foot, and mouth disease, ya kan, HFMD berarti ya. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih flu Singapura itu? Kenapa namanya flu Singapura? Apakah dia dari Singapura atau gimana gitu? Oke, ya itu benar. Sebenarnya tuh flu Singapura tuh udah lama ya ada ya. Maksudnya bukan hal yang baru dan juga bukan hal yang akhir-akhir ini rame gitu. Karena sebenarnya flu Singapura tuh ada terus gitu kan, cuma mungkin belakangan ini lagi viral aja kali ya, lagi banyak yang posting juga kayak gitu. Sebenarnya flu Singapura itu bukan dari Singapura, tapi malah pertama kali ditemukan itu di Kanada tahun 1957, udah lama banget. Kemudian tahun 2019 memang ada peningkatan kasus flu di Singapura. Nah itulah Indonesia menamakan itu flu Singapura gitu awal mulanya. Oh jadi penamaan flu Singapura itu sebenarnya cukup baru ya, 2019 bener. Tapi sebenarnya kalau penyakit HFMD-nya itu sendiri tuh udah lama ada, dan di Indonesia tuh juga emang bukan sesuatu yang jarang terjadi sebenarnya ya. Itu sebenarnya ada terus sih, cuma mungkin belakangan ini lagi banyak yang posting juga jadi rame ya. Jadi sebenarnya HFMD itu atau flu Singapura atau penyakit tangan, kaki dan mulut itu sebenarnya penyakit menular yang disebabkan oleh virus kayak gitu. Oh, nah soalnya kan sekarang lagi viral nih, banyak yang bahas lah di berita juga banyak yang bahas. Tapi sebenarnya kalau secara jumlah kasus sendiri itu sebenarnya nggak ada peningkatan ya sebenarnya di Indonesia ya. Oh jadi emang karena karena banyak yang ngebahas aja makanya jadi kayak masuk ke spotlight nih gitu. Padahal jadi viral. Jadi viral gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari segi
jumlah kasus sejauh ini belum ada peningkatan atau wabah atau apa. Nah, tapi kalau ngomongin soal wabah sebenarnya kalau yang gue lihat di berita nih ya, jadi peningkatan penyakit itu ada di ternak gitu ya. Jadi yang yang bikin ramai kan awal karena di peternakan sapi di daerah mana gue agak lupa gitu. Jadi ada peningkatan penyakit mulut dan kuku di sapi di hewan ternak lah gitu pokoknya. Nah, sedangkan Indonesia itu udah 30 tahun belakangan tuh bebas penyakit itu gitu. Terus sekarang tahu-tahu ada lagi. Terus kemudian jadi ramai di berita gitu. Nah, sebenarnya penyakit mulut dan kuku yang ada di sapi itu sama yang ada di manusia atau gimana? Karena pas nonton berita itu tuh kayak bokap gue tuh sempet kayak, loh berarti boleh nggak ya makan daging sapi gitu. Jadi takut kayak, ya jadinya ya? Jadi takut gitu. Karena dikiranya itu nanti akan menyebabkan kita kena si HFMD itu gitu. Oke, ya sebenarnya perlu diluruskan lagi kalau sebenarnya HFMD atau flu Singapura itu berbeda dengan si penyakit yang disebabkan oleh hewan ternak. Nah, gitu? hewan ternak hewan ternak itu namanya FMD. Memang mirip ya. FMD itu Foot and Mouth Disease, kalau ini Hand, Foot and Mouth Disease, cuma beda H-nya doang ya. Yang satu HFMD, yang satu FMD kayak gitu. Nah, kalau si FMD ini memang penyakit yang menyerang hewan ternak. Contohnya kayak sapi, kambing, domba, babi, rusa kayak gitu. Tapi dia biasanya hewan-hewan yang emang diternak sama kita, dipelihara kayak gitu. Nah, gejalanya memang rada-rada mirip, cuma bedanya sapinya demam kayak gitu. Sapinya demam, terus sapinya ada luka-luka juga kayak blister lepuh gitu, tapi di kaki sama di mulutnya kayak gitu. Cuma berbeda dan tidak ada kaitannya dengan flu Singapura karena virusnya juga berbeda. Kalau si sapi itu namanya aptovirus, sedangkan flu Singapura itu dari keluarga enterovirus. Contohnya Coxsackie A16 yang paling umum, Coxsackie A6 sama enterovirus 71. Jadi virusnya berbeda, penyebabnya berbeda, dan gejalanya juga yang satu di hewan, yang satu di manusia. Tapi itu nggak bisa menular dari hewan ke manusia ya? Enggak, tapi sebenarnya dulu si FMD itu zoonosis, memang bisa ditularkan melalui manusia, tapi datanya sangat sedikit banget. Bahkan terakhir itu aku baca di NCBI itu, terakhir tuh 19 tahun 1960 sekian gitu, orang Inggris yang melaporkan ada kasus itu gitu. Memang benar sih udah nggak ada lagi kasus itu di sini gitu. Oh iya, pantes. Soalnya kayak ya itu kayaknya termasuk gue juga sih tadinya tuh sempat mikir bahwa penyakit yang ada di sapi itu tuh sama kayak si flu Singapura yang bisa nular ke manusia itu, berarti beda ya? Beda, gitu. Nah, tapi sebenarnya flu Singapura yang ada di manusia itu berarti penyebabnya virus tadi yang disebut Coxsackie gitu. Nah, itu tuh dari mana? Maksudnya kayak gue bisa ketularan nih kalau gue ngapain nih gitu. Oke. Jalur penularannya ya, jalur penularan. Sebenarnya sama kayak virus-virus pada umumnya juga, kayak COVID-19 juga kan. Jalur penularannya bisa dari droplet, misalnya saat kita batuk atau bersin, terus kemudian orang yang terinfeksi, terus kita kehirup, misalnya nggak pakai masker, itu bisa. Kemudian dari permukaan benda, sama kayak misalnya gagang pintu atau mainan yang dari orang terinfeksi, kemudian kita menyentuhnya nggak cuci tangan, itu bisa. Kemudian dari kotoran itu biasanya dari bayi. Jadi misalnya bayi yang mengalami flu Singapura, kemudian kita pakai bersihin popoknya, terus kita nggak cuci tangan nih, terus kita langsung nggak sengaja ngucek-ngucek mata atau ini hidung atau mulut, itu bisa. Sama yang agak jarang sih dari kolam renang. Kolam renang? Bener, kolam renang. Soalnya dari kolam renang yang tidak terawat dengan baik. Biasanya kan kolam renang itu kan ada cairan klorinnya gitu ya. Mungkin nggak terawat dengan baik misalnya, terus sehingga ada kotoran dari kita yang berenang, misalnya kotoran anak yang terinfeksi itu ada di situ gitu kan. Nah, itu terus kemudian kena di kita kayak gitu. Bisa juga dari kontak dengan orang yang terinfeksi, misalnya kayak misalnya berciuman, ngomongnya gimana ya, kayak nggak apa-apa berciuman ya kayak misalnya atau kontak erat lah kayak pelukan kayak gitu, itu juga bisa. Ya sebenarnya penularannya standar seperti penyakit virus lainnya lah ya, infeksi virus lainnya gitu ya. Oh gitu. Jadi kayak soalnya berarti bukan dari makan daging atau apa gitu, sama sekali enggak ya? Bukan, tapi mungkin kalau misalnya makan daging lebih ke bakteri kayak misalnya Listeria, E. coli atau mungkin infeksi parasit kalau daging. Ya mungkin yang kayak cacing hati atau apa gitu kali ya, nggak mateng gitu dagingnya, itu mungkin gitu lebih ke situ. Oh gitu. Terus berarti kalau HFMD itu itu
kalau yang pernah gue lihat tuh berarti dia rada-rada mirip cacar ya. Maksudnya dia kan kayaknya lebih sering menyerang anak-anak, bener nggak sih? Benar. Lebih sering menyerang anak-anak, terus kayak kelihatannya tuh kayak cacar sekilas gitu, karena dia bikin kayak luka-luka di tangan gitu kan. Tapi ya itu cuma di tangan, di mulut sama di kaki ya, gitu. Tapi itu yang ngebedain itu sebenarnya apa sih, biar orang tua tuh kayak, wah ini anak gue kayaknya HFMD deh gitu. Oke, yang pertama sih HFMD itu memang tampilannya seperti kayak ruam-ruam itu bisa cacar orang ngiranya, atau mungkin alergi ya. Cuma yang membedakannya dari cacar adalah sebenarnya awalnya tuh mirip-mirip, karena awalnya tuh kalau sebelum cacar tuh biasanya ada demam, kemudian lemes, nggak nafsu makan, terus sakit tenggorokan. Nah, kemudian muncullah lenting-lentingnya itu. Cuma bedanya kalau cacar itu lentingnya awalnya tuh di badan dulu, baru di ekstremitas, baru di kaki, di tangan, tapi awalnya tuh di badan. Nah, berbeda dengan flu Singapura, itu munculnya itu ya nggak di badan, dia di ekstremitas, di tangan, di kaki, di mulut, atau bagian dalam pipi, di lidah, kayak gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kayak dalam mulut atau lidah itu kan jatuhnya kayak sariawan kali ya, maksudnya sakit kan, pasti kayak nggak nyaman lah gitu. Perih banget, sakit perih banget kan. ya. Nah, itu kan biasanya apalagi kalau ini terjadi sama anak-anak, biasanya anak-anak nggak ada luka di mulutnya gitu susah makan gitu kan, apalagi ada luka gitu. Nah itu biasanya tips buat orang tua gimana sih kalau misalnya anaknya ternyata nih bener, wah kayak terinfeksi nih, udah didiagnosis nih sama dokter gitu kan, terinfeksi HFMD, terus dia nggak mau makan. Padahal kan sebenarnya kalau salah satu kunci sembuh dari infeksi virus kan harus daya tahan tubuhnya harus bagus kan. Jadi harus makannya harus bagus lah, harus pinter lah kalau anak ya. Kalau anak-anak kan makannya harus makannya habis ya gitu. Maamnya harus pinter gitu. Nah, itu gimana caranya biar anak tuh berkurang lah ketidaknyamanannya gitu gara-gara luka di mulutnya. Memang ya, kalau misalnya kita ada luka di mulut namanya sariawan, satu aja tuh udah sakit banget ya. Apalagi flu Singapura tuh bisa kayak banyak kayak gitu kan, bikin kita nggak nyaman. Yang pasti sih kalau misalnya anak kita mengalami keluhan seperti ini, keluarga sehatku bisa ngasih makanan yang lunak-lunak terlebih dahulu dan mudah dicerna, yang kira-kiranya masih nyaman lah di mulut anak. Contohnya tetap kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi, jangan karena flu Singapura terus jadinya makannya bubur doang, nggak ada apa-apa lagi, bubur doang. Nah itu kan berarti kan kebutuhan nutrisinya masih kurang gitu. Mungkin kalau dari karbohidratnya bisa dengan bubur tim atau mashed potato, kentang yang dilumatkan kayak gitu. Kemudian dari proteinnya yang lunak-lunak itu bisa lunak dan mudah dicerna seperti tahu, tofu, kemudian kayaknya kalau daging ayam itu kan lebih keras yang ngunyahnya. Pokoknya yang kira-kira telur anak gitu tuh bener telur yang ngunyahnya tuh nggak berkali-kali banget kayak gitu. Jadi kayak sekali lep udah ketelan gitu. Kemudian dari vitaminnya, seratnya bisa dari buah-buahan yang mengandung air tapi yang nggak keras seperti semangka kayak gitu. Lemak sehatnya bisa dari buah seperti alpukat kan, lunak juga kayak gitu. Sama mungkin kalau untuk kebutuhan cairannya bisa tetap harus terhidrasi dengan baik. Kalau bisa sih minum makanan atau minuman yang dingin juga nggak apa-apa, karena jadi lebih mengurangi rasa sakit ya. Sama lukanya juga jadi lebih cepet enakan kayak gitu kan. Yang dingin-dingin tuh boleh, kayak es itu nggak apa-apa loh sebenarnya. Malahan ya. Malah dianjurkan. Es krim gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah dianjurkan. Sama es krim itu nggak masalah, tapi mungkin jangan terlalu manis banget. Pokoknya hindari makanan yang asam, asin, terlalu asin sama terlalu pedas kayak gitu. Sama terakhir air kelapa boleh lah untuk mengganti cairan elektrolitnya. Oh iya benar, itu nggak kalah penting tuh untuk memenuhi cairan tubuh ya gitu. Tapi kalau misalnya, dan air kelapa juga bisa, istilahnya kita bisa modif biar rasanya agak lebih enak, jadi anak juga minumnya lebih semangat, lebih banyak gitu. Lebih banyak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau HFMD ini sendiri atau si flu Singapura ini sendiri itu berarti bisa sembuhnya tuh nggak susah ya berarti ya? Maksudnya bukan suatu penyakit yang parah kan sebenarnya, atau gimana? Benar. Jadi sebenarnya flu Singapura tuh pada dasarnya itu dia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Jadi sebenarnya nggak perlu diobatin sebenarnya ya. Kecuali emang gejala kalau demam ya kasih obat demam kayak gitu. Kalau misalnya mungkin gatal-gatal bisa kasih lotion, Calamine lotion atau bedak dingin yang kayak gitu. Tapi virusnya itu sendiri itu bisa sembuh dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari. Jadi nggak usah yang ya khawatir boleh, tapi misalnya nggak usah yang terlalu berlebihan banget. Cuma tetap kita pantau juga, karena kan anak-anak biasanya suka nggak mau makan, nggak mau minum. Nah kalau misalnya udah tanda-tanda dehidrasi kayak gitu ya bawa aja ke dokter.
Gitu berarti apa namanya? Tapi sebenarnya dari awal misalnya kita tahu nih kayaknya anak ini kayak gejalanya nih hampir sama nih sama HFMD. Itu kayak ya udah kita kasih misalnya kalau demam kasih obat demam, terus apa kasih kalau gatal kasih obat gatal gitu, berarti nggak usah dibawa ke dokter dulu, nggak apa-apa, atau kayak wah ini harus banget nih dibawa ke dokter gitu atau gimana? Itu tergantung sih, ada beberapa kriteria seorang dengan HFMD itu perlu perawatan dokter. Yang pertama adalah kalau misalnya demamnya udah lebih dari 3 hari. Nanti kan sembuh sendiri kok kata dokter, ini nggak gitu juga. Demamnya udah 3 hari nanti kemungkinan yang lain juga bisa gitu. Atau enggak kan tadi 7-10 hari ya, tapi kalau misalnya gejalanya kok semakin berat, itu bawa aja. Atau misalnya udah lebih dari 10 hari kok nggak ada perbaikan, bawa aja. Sama kalau misalnya menyerang bayi, terutama sih bayi kurang dari 6 bulan, itu dibawa aja ke dokter. Karena kan kita juga takut asupannya kurang gitu, sama tanda-tanda dehidrasi ya, kalau anaknya nggak mau minum, lemes, kemudian makin lesu, kemudian matanya cekung, yang kayak gitu-gitu, tanda-tanda pipisnya udah warnanya gelap, pekat kayak gitu, bawa aja. Mungkin sama satu lagi kali ya, kayak kalau misalnya kita tahu nih gejalanya HFMD, tapi kan masalahnya infeksi virus itu gejalanya bisa mirip-mirip antara satu virus dengan virus lain. Jadi oke lah misalnya HFMD nih nggak berat atau nggak parah gitu. Tapi apakah benar kita yakin kalau itu HFMD kalau nggak dibawa ke dokter? Mungkin gitu kali ya dok ya. Jadi kayak ke dokter tuh minimal untuk memastikan dulu, oh bener nih diagnosisnya HFMD gitu. Takutnya kalau misalnya gejalanya mirip tapi itu adalah virus yang lebih berbahaya dari HFMD, nanti ya bisa kasihan lah kan yang anaknya gitu dan segala macam. Jadi HFMD-nya sendiri sih emang gak terlalu parah, tapi bagaimana kita memastikan bahwa itu HFMD atau bukan, betul. Silahkan ditanyakan ke dokter gitu ya. Benar, setidaknya chat dokter ya, bisa ya. Betul, setidaknya chat dokter di Sehat Q. Kalau misalnya ini kira-kira tanda-tandanya apa ya dok, kayak kan bisa difoto tuh, kirimin ke dokternya gitu. Iya benar-benar bisa difoto, dan itu membantu juga sih, karena dokter tuh, karena waktu itu aku juga pernah tuh kayak gitu. Jadi ada bukan HFMD tapi kayak ada saudara gitu, karena ada satu mungkin infeksi atau apa di kulit gitu, difoto kirim ke dokternya kayak oh sepertinya ini, tapi tetap harus ke dokter benar untuk bisa dapat resep obat ya. Cuma itu dengan tanya dokter tuh jadinya kayak lebih terarah gitu, apa yang harus screening dilakukan awalnya gitu. Tuh udah lebih ya. Jadi lebih terarah kayak oh kalau kayak gini berarti diperiksanya ke ini aja dokter SPKK gitu. Ngarahnya kemana? Ngarahnya kemana jadi lebih enak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu panik, oh anak gue harus diapain nih kalau misalnya ternyata demam atau ada luka-luka atau lumpuh-lumpuh di tangan, harus diapain. Bisa dimulai dengan screening awalnya chat dokter di Sehat Q gitu. Nah terus terakhir nih, itu sebenarnya cara mencegahnya itu gimana sih kalau misalnya flu Singapura? Oke, mungkin sekarang nih emang lagi tidak terjadi peningkatan kasus ya gitu, tapi kan ya walaupun amit-amit ya, tapi misalnya kita kemudian terpapar atau berhadapan gitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak ketularan, atau anak-anak kita nantinya biar nggak ketularan gitu? Oke, berhubung flu Singapura juga belum ada vaksinnya nih, nggak gitu? Belum ada, nggak kayak si cacar kayak varicella kan udah ada vaksinnya kayak gitu. Nah ini jadi satu-satunya pencegahan di kita ini ya nggak jauh-jauh dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya ya harus cuci tangan minimal 20 detik, terutama saat setelah membersihkan popok anak, itu langsung cuci tangan, jangan langsung megang-megang yang lain dulu. Cuci tangannya pakai air sama sabun ya? Air dan sabun mengalir. Kalau hand sanitizer doang tuh enggak itu ya? Lebih baik pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Kemudian bukan hanya sebelum dan sesudah makan aja, tetapi kalau misalnya kita habis batuk, bersin dan buang ingus gitu ya langsung cuci tangan. Kan kadang ada pakai tisu udah selesai gitu, tapi kan bisa aja nempel ya kan, atau bisa menularkan ke yang lain juga kayak gitu. Kemudian tetap disinfeksi permukaan benda, kayaknya nggak harus HFMD, COVID pun juga seperti itu Kita juga sering di mana-mana pasti semua pada bawa lah yang namanya hand sanitizer, semprot kayak gitu. Kemudian jangan lupa alat kayak penggunaan alat makan, alat mandi itu harus sendiri ya, kayak misalnya sendok garpu, kemudian handuknya, sikat giginya harus masing-masing. Kayaknya nggak perlu HFMD juga semuanya harus seperti itu ya kan. Sama kalau misalnya emang lagi sakit ya kita hindari untuk kontak
dekat dengan orang yang lagi sakit, mungkin kita bisa terhubung dengan video call atau seperti apa, karena kan untuk HFMD ini pasiennya ini sangat mudah menular gitu. Jadi dia gampang banget nular ya, gampang banget nular gitu. Jadi sebisa mungkin kan isolasinya berapa lama, ya kurang lebih bisa sampai 7 hari, bahkan ada yang bilang 1-2 minggu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang sakit seperti ini, ya lebih baik kamarnya terpisah dulu gitu. Berarti ya sebenarnya hampir-hampir sama kayak isoman COVID lah ya. Bener. Tapi mungkin measures-nya mungkin nggak seketat COVID, tapi tetap sebenarnya pada dasarnya langkah-langkahnya ya kayak gitu ya, supaya untuk menghindari anggota keluarga yang lain itu dari penyakit itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak HFMD sendiri itu mungkin nggak sih kita terpapar terus tapi nggak ada gejala gitu? Bisa. Jadi sebenarnya HFMD itu kan nggak hanya menyerang anak atau bayi aja, tapi bisa menyerang dewasa. Memang sih kenapa anak itu lebih berat, karena kan balik lagi ke sistem imun anak mungkin nggak sekuat dewasa. Nah, dewasa itu bisa mengembangkan HFMD bahkan asimptomatik, jadi nggak ada gejalanya, tapi dia tuh terpapar virus dan itu bisa menular. Itu yang ngeri juga, kayak ibaratnya kayak COVID OTG ya kan. Itu juga screeningnya juga susah karena kan nggak ada gejala, ya kan, nggak ada gejala gitu. Nah ya, jadi intinya walaupun kita ngerasa badan sehat-sehat aja, tetap harus PHBS ya, karena mengantisipasi gitu kalau amit-amitnya kita ternyata punya satu atau kita ngebawa satu virus dan kita asimptomatik, apapun itu, bisa COVID, bisa flu Singapura atau flu biasa mungkin, atau virus yang lain yang bikin kita asimptomatik, kita nularin ke orang lain, terutama yang di rumahnya punya anak kecil ya, yang punya anak bayi gitu. Itu benar-benar harus menjaga kebersihan badan dan lingkungan di sekitar bayi gitu ya, supaya kalau COVID kan mungkin OTG, ini ada yang positif, OTG, mungkin saya antigen deh, PCR gitu. Tapi kan kalau si flu Singapura ini jarang sebenarnya diperiksa ke lab oleh dokter, karena bisa dilihat dari klinisnya sama pemeriksaan fisik. Kalaupun perlu, paling swab tenggorokan untuk lihat kultur virus. Kultur virus juga itu kan jarang dilakukan kan. Jadi nggak mungkin kan kita ujuk-ujuk, dok saya mau kultur virus, apa gitu kan. Jadi kayak bingung juga kalau kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya PHBS itu lagi. Oke, jadi emang ya pada intinya PHBS lah pokoknya. Karena kerasa sih kalau misalnya kita melakukan PHBS ini, kan sejujurnya itu sebelum zaman pandemi, gue anaknya nggak PHBS banget gitu. Standar aja ya, standar aja ya. Iya kan, tapi setelah kemudian berhadapan sama COVID gitu, sama pandemi, jadinya gue anaknya jadi PHBS banget gitu. Sama loh. ya kan. Tapi dan jadi kerasa gitu, manfaatnya gitu kan, dari pakai masker, sering cuci tangan, terus benar-benar jaga kebersihan, sebelum makan, sesudah makan semua harus cuci tangan, sebelum keluar mandi cuci tangan dan segala macam, beneran jadi jarang banget sakit gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi walaupun karena kan kita juga harus ingat bahwa sakit tuh nggak cuma COVID ya gitu. Masih banyak yang lain gitu ya. Jadi walaupun COVID udah turun, kita tetap harus melindungi diri dengan menjaga kebersihan itu gitu ya. Oke, thank you, menarik banget nih Dokter Eni obrolannya soal flu Singapura gitu. Akhirnya menuntaskan kesalahpahaman gue nih soal hewan ternak tadi. Karena bokap gue itu nanya ini, gue takutnya ntar beliau atau doi ngelihat, biasalah kalau di WhatsApp gitu kan. Iya betul, apalagi disebar-sebar ke grup. Iya kan, itu udah menyebabkan misinformasi atau hoax ya. Oke, Dokter ini thank you banget nih udah ngobrol bareng gue di sini. Iya, sama-sama. Menarik banget nih obrolannya tentang flu Singapura, dan akhirnya bisa menuntaskan kesalahpahaman gue tadi soal hewan ternak ya gitu kan. Takutnya nanti kalau masih salah paham kan menyebarkan informasi yang salah gitu. Dengan dibenarkan sama Dokter ini di sini, akhirnya bisa lebih paham nih tentang flu Singapura yang akhir-akhir ini tuh lagi cukup ramai diperbincangkan gitu ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton Ngobok episode kali ini. Dan kalau misalnya masih penasaran nih gitu kan seputar flu Singapura atau penyakit-penyakit lain lah yang ada di dunia ini gitu. Apalagi juga sekarang lagi banyak beberapa penyakit yang lagi naik daun juga, dan mungkin setelah pandemi ini kan kayaknya orang jadi lebih sadar kesehatan ya. Jadinya kalau misalnya mau lebih banyak berdiskusi sama dokter atau mau nanya keluhan-keluhan yang ada dialami sehari-hari, bisa pakai fitur chat dokter yang ada di SehatQ. Gampang banget caranya, pokoknya tinggal klik aja di aplikasinya tuh, ada tinggal di ujung kanan itu ada tuh biasanya chat dokter ya gitu. Jadi tinggal klik di situ aja.
bisa kirim foto juga kalau misalnya mau nunjukin gejalanya kayak tadi HFMD tadi difotoin tuh, oh ternyata lepuhannya kayak gini dan segala macam, itu bisa dikirimin ke dokternya, nanti juga dokternya bisa menilai dengan lebih enak gitu ya, lebih detail gitu. Oke, terus sama satu lagi nih, kalau misalnya nih kayaknya kalau chat doang nggak afdol deh gitu kan. Masih kurang nih ya. Masih kurang nih. Oke, gue harus periksa langsung nih. Bisa juga gitu booking. Jadi kalau misalnya biar nggak antri lama gitu kan di rumah sakit atau di klinik atau di praktek dokter pribadi, kalian bisa booking dulu gitu lewat aplikasi SehatQ untuk pemeriksaan dokter, supaya nanti begitu datang tuh udah terdaftar. Begitu datang udah tahu, udah punya appointment bahwa ini misalnya atas nama Nina nih, bisa udah dapat antrian nanti jam segini udah tinggal datang, terus udah deh, jadi nggak usah tunggu terlalu lama di rumah sakit. Atau misalnya di rumah ternyata obat demamnya lagi habis nih, padahal anak ada gejala demam gitu, ada gejala flu Singapura kan demam, atau misalnya nggak punya salep gatel atau bedak dingin, bisa juga beli di toko SehatQ gitu. Bisa same day juga lo ngirimnya, bisa cepet juga. Jadi bisa, pokoknya gampang lah, bisa dimanfaatkan semua fitur-fitur yang ada di SehatQ. Semua dalam satu genggaman. Semua dalam satu genggaman gitu. Oke, thank you sekali lagi udah nonton episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Bye.